Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue Dika Suzaf. Kali ini gue pengen ngobrol-ngobrol sedikit soal aksi YouTuber Ferdian Paleka yang goblok banget menurut gue. Kayak maksudnya nggak manusiawi sama sekali. Dimana dia bagi-bagi sampah, sembako isi sampah ke orang-orang di Bandung. Maksud gue siapapun itu ya korbannya. Apa ya? Gini loh. Gue juga YouTuber dan mungkin gak semua konten gue bagus dan gak semua konten gue yang terlalu mengedukasi. Tapi paling tidak, satu hal yang selalu gue tanemin dari konten gue adalah gue gak mau merugikan orang lain. Kalaupun konten gue sedikit negatif gitu loh, paling tidak itu gue yang dibully, gue yang dijelek-jelekin. Jangan sampai gue yang ngerugiin orang lain. Apalagi di masa pandemi corona ini ya. Kita manusia punya harapan. Apalagi yang dibagi-bagi itu kan orang-orang yang cari duitnya susah gitu. Hari-hari biasa aja sebelum corona mereka tuh cari duitnya susah. Harapan mereka untuk dapetin sembako tuh pasti besar. Gimana di pandemi corona? Mereka tuh pasti ngarep banget. Yang namanya dapat beras itu ngarep banget. Dapat mie doang tuh ngarep banget. Gue kemarin alhamdulillah udah 4 kali dibantu teman-teman sama Kayu, terus sama tim aksi cepat tanggap juga. Itu bagi-bagi sembako selama pandemi corona. Udah 4 kali, insya Allah jalan terus nih. Semoga insya Allah jalan terus. Dan berhasil gitu loh. Bagi-bagi sembako yang beneran sembako. Mungkin kontennya belum ada di YouTube. Dan kali ini gue share bareng sama konten gue yang ini. Itu yang namanya gue ketemu orang-orang susah ya di masa pandemi kayak gini. Yang namanya gue bener-bener masuk ke gang. Astagfirullahaladzim, sorry ya. Gue agak sedih kalau gue bener-bener alhamdulillah, gue speechless. Alhamdulillah gue manusia yang walaupun gue tatoan dan kadang gue urakan, tapi insya Allah hati gue masih punya iman dan masih punya rasa manusiawi. Gue masuk ke dalam gang-gang, ketemu lansia-lansia, ketemu nenek-nenek, kakek-kakek, gak usah lansia deh, orang yang seumuran gue gitu loh, yang namanya dapat bantuan dari gue dan teman-teman itu tuh mereka happy banget kelihatan dari mata mereka nggak dapat sembako tuh senang banget gitu. Terus ini loh, kalau si Ferdian tahu ya apa ya harapan mereka untuk dapetin beras liter. Harapan mereka di masa pandemi corona ini untuk dapetin beras yang namanya seliter aja tuh udah gede banget itu. Mie 5 bungkus, 6 bungkus, 10 bungkus itu mereka udah girang banget, udah seneng banget. Dia bagi-bagi 1 kardus isinya sampah. Itu bukan masalah menurut gue ya. Itu bukan masalah bukan masalah isinya sampah, tapi harapan mereka yang udah ngarep, alhamdulillah gue lagi susah, gue dapet mie sekardus misalnya atau dapat apa, pas mereka buka tuh isinya sampah. Menurut gue itu yang paling nyakitin, itu yang paling tidak manusiawi. Dimana mereka tuh udah ngarep, mereka udah buka, ternyata isinya sampah. Itu jahat banget, sumpah itu aksi jahat banget. Siapapunnya sebelum Ferdian juga ada YouTuber yang inisialnya HSN, dia nantang orang untuk buka puasa di siang hari dengan iming-iming dapat duit 10 juta. Itu juga gak manusiawi. Sekali lagi mungkin memang konten gue banyak yang gak edukatif, gak bagus, tapi insya Allah gue gak mau bikin konten yang ngerugiin orang lain, yang bikin orang lain kayak gitu loh. Tolong YouTuber semua, siapapun yang lihat ini, bikin konten pakai hati juga gitu loh. Kalau mau yang kayak gitu jangan sembarangan gitu loh. Dan apalagi yang masalah sembako, tolong deh, mendingan kalau lu nggak mau bagi-bagi sembako, nggak punya uang, nggak bisa galang dana, udah nggak usah bagi-bagi, nggak usah kasih harapan gitu. Ajaran buat kalian semua. Dan bodohnya lagi menurut gue, udah tahu mau ditangkap, malah bikin status kalau dia dapat 3.000 subscribers baru mau nyerahin diri ke polisi. Ini nggak mikir. Itu orang kalau terlalu goblok begitu menurut gue.
maksud gue kita semua pasti ada gobloknya, gue juga ada gobloknya. Cuma kalau orang yang terlalu goblok jadinya kayak gitu, terlalu tolol gitu loh otaknya. Gobloknya tuh kayak goblok maksimal, nggak mikirin perasaan orang, nggak punya hati nurani gitu loh. Ya semoga beliau Ferdian itu diberi hukuman yang setimpal. Dan untuk para korban, gue Dika Suzaf minta maaf, setulus-tulusnya minta maaf buat para korban. Tolong maafin siapapun itu, tolong maafin kelakuan Ferdian. Semoga biar polisi yang kasih ganjaran hukuman yang setimpal. Dan nggak semua YouTuber kayak gitu, percaya, banyak YouTuber yang masih punya hati, bikin konten pakai hati. Nggak semua prank-prank jahat kayak gitu. Terima kasih. Sorry banget video ini bener-bener nggak prepare, karena ini gue mau bikin mau bikin konten TikTok sebenarnya. Cuma barusan gue dapet interview radio dari Radio RRI, jadi gue langsung kepikiran buat bikin video ini. Habis ini juga hasil wawancara gue dengan radio akan gue masukin. Ya udah kalau gitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda masih bersama kami Pro 3 RRI. Pendengar, kami masih akan mengajak Anda untuk mengupdate berbagai informasi dari berbagai wilayah di tanah air. Dan kali ini kita coba soroti tentang YouTuber Ferdian Paleka yang ini belakangan kita ketahui ditangkap polisi seperti itu, dikarenakan telah melakukan tindak yang menyalahi aturan prank ya seperti itu, tentang bantuan sosial, di mana Ferdian Paleka dan sejumlah rekannya ini melakukan aksi prank tersebut pada hari Kamis 30 April 2020 sekitar pukul 1.30 waktu Indonesia Barat dini hari di Kiara Condong, Bandung. Demi sebuah konten, kabarnya Ferdian ini membagi-bagikan bingkisan sembako berisi sampah toge busuk dan juga batu pada sejumlah korbannya dan juga para waria. Nah, ini dianggap menyalahi aturan, melanggar undang-undang ITE seperti itu. Nah, kami akan beri kesempatan untuk Anda yang ingin memberikan komentar terkait aksi yang dilakukan oleh YouTuber Ferdian Paleka tersebut melalui layanan telepon kami 021 384 4545 atau 386 6712. Silakan dari sekarang. Dan kami juga sekarang sudah terhubung dengan salah satu YouTuber lainnya, yaitu Dika Suzaf. Di ujung telepon kami akan berbincang bersama Dika Suzaf. Bung Dika, apa tanggapannya ini tentang aksi sebelum tentang kasus penangkapan yang dilakukan begitu ya, penangkapan yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap Ferdian Paleka. Tapi kita mau tahu komentar sesama YouTuber begitu dengan aksi yang dilakukan oleh Ferdian Paleka ini sendiri, apa komentar Anda? Iya, dengan panggilnya apa nih, Kak, Mas Aziz? Boleh, Mas Aziz, boleh. Ya, silakan. Mas Aziz ya? Ya, boleh. Sebenarnya sih, kalau aku sih kecewa banget. Kecewanya banget karena sebelum siapa namanya tadi lupa, Ferdian ya? Ferdian Paleka. Ferdian itu udah berulah juga sebelumnya, ada juga YouTuber yang nama inisialnya HSN itu membuat malu nama YouTuber dengan akun yang bikin konten tapi nggak mikir efek kedepannya tuh kayak gimana gitu. Kecewa banget sih karena bikin malu nama YouTuber Indonesia gitu. Betul. Tapi menurut Dika sendiri sebenarnya ini dilakukannya atas kesadaran yang penuh atau memang tidak mengetahui, ada semacam apa ya? Awalnya tidak mengetahui akan dampak yang akan dihadapi adalah seperti ini begitu atau gimana? Kalau menurut saya sih gini Mas, menurut saya pasti kesadaran penuh karena seorang konten kreator sejati itu pasti sudah menentukan kayak dia mau bikin konten apa, temanya apa, siapa audiensnya nanti, terus dan sudah tahu konsekuensinya kalau dia menyalahi aturan terkait konten yang dia sebarkan seperti itu ya. Benar, selalu ada resiko, selalu ada dampak sebab dan akibat di setiap konten kita. Gitu. Oke. Saya pribadi sih kecewa banget, Mas. Saya ngelihatnya sampai apa ya, nggak munafik itu ngeluarin air mata, nangis karena saya alhamdulillah di bulan Ramadan ini, di pandemi corona ini pribadi sudah melakukan bagi-bagi sembako bersama teman-teman dalam 3 minggu berturut-turut 4 kali. Okay. Itu yang iya. Tapi Dika secara pribadi begitu membaca situasi kondisi langkah yang dilakukan oleh Paleka tersebut, ini
maksud tujuannya apa sebenarnya? Iseng sajakah atau ada niat-niat terselubung begitu yang ingin dilakukan? Semisal mengkritisi pemerintah dengan cara seperti ini begitu, atau ada hal lain begitu yang bisa ditangkap oleh Bung Dika? Kalau menurut aku sih Mas, dia nggak ada niat terselubung ke arah pemerintah, enggak. Karena Hmm, jauh ini sih pemerintah kayaknya udah bagus ya nanganin hmm, pandemi gitu loh. hmm. Entah di Jakarta, entah di Bandung. Cuman memang mereka mau viral aja. Cuman cara mau Oke. viralnya itu dengan cara yang tidak beretika dan tidak manusiawi. Hmm, oke. Gitu. Dika sendiri tahu YouTuber Ferdian ini, kenal, mungkin pernah berkomunikasi atau seperti apa? Mengenal Enggak, sosok Ferdian Paleka. sebelumnya aku nggak tahu sama sekali. Ini dia Oh. booming memang karena YouTube dia yang ini kan. Memang itu tujuan dia ini sebenarnya Mas. Kalau Hmm, ini tujuan dia, sebenarnya dia sudah berhasil, hmm, hmm, ya kan? Cuman sayangnya dengan cara jelek, apalagi yang jeleknya dari dia itu hmm, setelah mau ditangkap polisi, dia kan bikin status kalau 30.000 subscribers dia akan nyerahin diri ke polisi. hmm, hmm, Kalau hmm. orang yang punya pikiran positif, pinter gitu, dia tahu dia salah, udah minta maaf, selesai gitu loh. Apalagi ini orang tuanya sampai nangis-nangis ngelihat kelakuan anaknya kayak gitu. Kan yang dirugikan bukan hanya korban ya, tapi orang tua juga pasti malu, nanggung malu gitu loh, Mas. Kabarnya memang orang tua ini ikut terseret dikarenakan ikut menyembunyikan ketika dia melakukan proses melarikan diri begitu ke Palembang. Nah, Ya. ini memang gimana nih sepengetahuan dari Bung Dika sendiri tentang keterlibatan dari orang tua, ini kan memang melanggar juga aturan Iya seperti itu. benar. Tapi dari hukum-hukum yang harus dijalani, apakah berkesesuaian? Semisal orang tuanya memang harus juga ikut terlibat begitu. Kemudian ini juga kabarnya beliau diancam hukuman 11 tahun penjara. Nah, ini sanksi-sanksi seperti ini gimana? Sesuai tidak menurut Bung Dika? Kalau masalah orang tua, sebenarnya manusiawi kalau orang tua mau ngelindungin anak. Hmm, Cuman memang orang tuanya menurut saya juga salah karena harusnya anaknya salah, ya udah bantu polisi agar prosesnya lebih mudah. Karena hmm, polisi di Indonesia semakin dibantu malah semakin ringan hukuman untuk oke. korban gitu loh. Maksud aku sorry untuk tersangka. Tapi kalau semakin dibikin ribet malah dibantu anaknya kabur, ya Hmm, semua makin panjang. Apalagi anak ini tuh bukan cuma dapat sanksi hukuman, tapi sanksi hmm, sosialnya ini udah gede banget, Mas. Udah hmm. gede banget ini sanksi sosialnya. Orang pasti udah banyak yang nggak suka sama dia. Oke, dampaknya gimana nih dengan viewersnya dia ini? Apakah nantinya akan jadi semakin sedikit meninggalkan dia, atau justru akan semakin efek positif justru yang didapatkan, viewersnya akan semakin bertambah begitu? Kalau kalau menurut saya nih Mas, kalau soal viewers itu pasti bertambah karena orang akan kepo, akan cari tahu soal isi kontennya dia. Hmm, Tapi untuk subscribers itu nggak mungkin bertambah karena orang oke. nggak mungkin mau subscribe orang yang bikin konten sampah kayak gitu. Sorry, Hmm, maksudnya konten oke. nggak bagus kayak gitu gitu loh. Benar, benar, benar. Dari kasus yang dihadapi oleh Ferdian Palka ini, rekan-rekan yang lain mungkin yang pernah diketahui oleh Bung Dika melakukan hal yang negatif juga, Oh. kasusnya tidak sama tapi serupa begitu, sama-sama menyalahi undang-undang ITE seperti itu. Mm-mm. Adakah yang lebih parah mungkin dari yang dilakukan oleh Ferdian Palka ini atau gimana? Boleh berbagi? Sebenarnya ada yang kemarin itu sebelumnya ada YouTuber inisialnya HSN, cuman dia nggak sampai ke polisi karena dia langsung minta maaf. Dia kasusnya Hmm. bikin konten di mana dia nyuruh orang untuk buka puasa di siang bolong, nyuruh makan Oh. dengan iming-iming uang 10 juta. Itu juga nggak manusiawi dan tidak beretika gitu loh. Maksudnya gini sih Mas, simpelnya gini. Saya Hmm. pribadi juga mungkin nggak semua konten saya bagus, nggak semua menarik. Tapi Hmm. satu hal yang paling saya jaga, kalau mau merugikan, jangan ngerugiin orang lain. Nggak apa-apa kita yang rugi sebagai konten kreator, kalau nggak banyak Oke. yang lihat. Nggak apa-apa kita yang rugi sebagai konten kreator, kalau dibully banyak orang, gitu loh. Tapi jangan sampai kita yang ngerugiin orang lain. Hmm. Apalagi, pokoknya jangan sampai deh dampaknya orang lain yang rugi. Orang yang jadi korban, nggak apa-apa kita yang jadi korban, itu sudah resiko menjadi konten kreator gitu loh. Tapi kalau orang lain yang rugi, aduh, itu tuh udah Disayangkan bener-bener begitu. keterlaluan, bener-bener kayak bodoh gitu loh. Iya, iya, karena memang konten kreator itu kan apa yang mereka sajikan akan dilihat dan diedukasi begitu. Bisa Benar, jadi semacam influence begitu ya benar. untuk para
subscribernya seperti itu. Jadi bukan membodoh-bodohi justru atau buat fitnah dan lain sebagainya. Oke lah, belajar dari ini semua sebagai seorang YouTuber begitu. Kalau Bung Dika sendiri bisa berbagi dengan pendengar RRI yang lain begitu untuk bisa menjadi YouTuber yang sukses itu yang seperti apa sih strategi tepatnya begitu? Gini sih, untuk sahabat RRI, kalau untuk jadi YouTuber yang bagus strateginya sangat sederhana, sangat simpel. Share apapun yang menurut kalian bisa membuat orang lain bahagia, bisa mengedukasi orang lain. Kalaupun merugikan, udah cukup merugikan diri sendiri. Jangan sampai merugikan orang lain, itu aja sih. Karena kalau sudah merugikan orang lain itu udah fatal gitu. Maksudnya gini loh Mas, kalaupun kita lagi ngiris bawang, biarin tangan kita yang berdarah. Jangan sampai kita yang nusuk orang. Oke. Gitu. Karena konsekuensinya nanti bakal berhadapan dengan hukum kan begitu ya? Benar banget, dan kasihan Mas kalau dilihat ya, maaf korban-korban waria yang ada di sana, mereka juga manusia gitu loh. Apalagi ya, saya juga ngelakuin sedekah amal bersama teman-teman itu sampai masuk-masuk ke gang, ketemu lansia-lansia yang membutuhkan. Kalau dia tahu Mas, di mana orang tuh butuh beras, mereka berharap banget. Di sini yang diomong itu bukan masalah isi dari beras atau sembakonya ya, tapi harapan mereka saat ini tuh besar banget untuk mendapatkan bantuan. Itu besar banget dibanding masa sebelum pandemi. Baik. Iya. Ya, jadi kita berharap sekali lagi kalau memang benar berniat untuk bisa menjadi konten kreator yang yang sukses ya harus ambil sisi yang positif begitu ya. Jangan hal yang negatif sifatnya fitnah dan lain sebagainya karena itu ada konsekuensinya. Benar Baik. banget. Terima kasih Bung Dika sudah berbincang berbagi pandangan begitu ya. Ini kaitannya aksi yang dilakukan oleh salah satu YouTuber Ferdian Paleka. Mudah-mudahan bisa menjadi tauladan lah buat kita semua para YouTuber lah untuk tidak melakukan langkah yang sama seperti yang dilakukan Ferdian Paleka dan kita bisa menjadi warga negara Indonesia yang terutama YouTuber yang memang cukup menginfluence sesuatu yang positif. Yang positif, baik. Terima kasih Bung Dika sudah bergabung bersama Pro3. Selamat sore. Selamat sore. Ya, kami tadi sudah berbincang bersama Dika Suzaf. Ini kaitannya YouTuber Ferdian Paleka yang telah ditangkap oleh polisi dan diancam hukuman 11 tahun penjara setelah melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Ancaman hukuman ini diberikan setelah Paleka melakukan aksi sosial memberikan sampah yang diunggah di YouTube.